Hai semuanya. Dalam bahasa Inggris, ada beberapa kata yang mempunyai arti yang berbeda-beda, tetapi masing-masing tidak ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Dalam video ini, kita akan melihat beberapa kata dalam bahasa Inggris yang dalam bahasa Indonesia hanya digunakan satu kata saja. Anak-anak dan pemirsa-pemirsa video ini, olahraga seperti badminton atau pingpong tidak dapat dipelajari dalam 2 atau 3 bulan. Kita harus tekun dan rajin berlatih. Begitu juga dengan bahasa Inggris. Kita harus belajar perlahan-lahan dan berulang-ulang. Kalau tergesa-gesa, kita akan banyak membuat kesalahan. Banyak kata-kata dalam bahasa Inggris yang tidak ada terjemahannya yang tepat dalam bahasa Indonesia. Di samping itu, pengucapannya juga sangat berbeda. Mari kita ulangi sedikit mengenai ucapannya. Sebagai contoh, tree atau pohon berbeda ucapannya tentunya dengan three, yang berarti 3. Jadi kalau 3 pohon, 3 trees. Contoh lain adalah tipis, thin, berbeda dengan this. This sedikit lebih berat. Perkataan this ini yang akan kita pelajari lebih lanjut dalam video ini. Sekarang kita mengulangi mengenai determiner. Dalam bahasa Inggris, jika tidak menyebutkan jumlahnya, umumnya kita menggunakan determiner. Determiner a, an, atau some dipakai jika tidak menyebutkan jumlah bendanya. Contohnya, he has a ball, atau he has some balls, jika mempunyai beberapa bola. Determiner a digunakan jika menghadapi bunyi huruf mati, seperti ball atau uniform. He has a ball. Uniform karena dimulai dengan U bacanya, sehingga kita katakan a uniform. Determiner an digunakan apabila menghadapi bunyi huruf mati, seperti apple atau hour. An apple, sebuah apple. An hour, 1 jam, meskipun ditulis dengan huruf H, O, U, dan R, dibacanya hour, sehingga kita gunakan an hour, 1 jam. Determiner a, an, atau some, itu disebut indefinite article. Indefinite itu artinya tidak pasti. Jika bendanya sudah tertentu, misalnya sudah dibicarakan sebelumnya, digunakan kata the. The disebut definite article. Definite itu artinya pasti atau sudah jelas ya. Misalnya, a ball, itu indefinite. Sedangkan the ball, itu definite. Itu maksudnya bola tersebut. Bola yang pernah kita bicarakan sebelumnya. Begitu juga dalam bentuk jamak, some balls, dan definite-nya the balls. Dalam bahasa Indonesia, biasanya tidak dikatakan bola tersebut, melainkan bola itu atau bola-bola itu. Jadi apabila kata itu maksudnya tersebut, maka bahasa Inggrisnya the. Kita telah mempelajari personal pronoun. Pronoun adalah kata yang mengganti kata benda. Misalnya, Budi diganti menjadi he, yang berarti dia. Rita diganti menjadi she, yang berarti dia, wanita. Dalam bahasa Inggris, selain he dan she, kita juga mengatakan dia untuk benda. Kita lihat di sini, he, dia, pria, she, dia, wanita. Sedangkan untuk benda, kita menggunakan kata it. It itu bisa apa saja, bisa binatang, misalnya, the cat is white. Kucing itu putih, kita katakan, it is white. Dia putih. Atau misalnya, the suitcase is heavy. Koper itu berat. It is heavy. Dia berat. Dalam bahasa Indonesia, it diterjemahkan menjadi itu. Contohnya ya, it is a mouse, not a rat. Mouse adalah jenis tikus yang kecil, sedangkan
Rat adalah tikus yang kadang-kadang berkeliaran di rumah itu, yang biasanya berwarna hitam, telinganya agak kecil. It is a mouse, not a rat. Jadi di sini kita gunakan kata it, yaitu dia. It is a tangerine, not an orange. Dia jeruk keprok, bukan jeruk peras. It is a saxophone, not a trumpet. Dia saksofon, bukan trompet. Jadi di sini it, kalau dalam bahasa Indonesia biasa kita terjemahkan dengan kata itu. Itu saksofon. Sehingga menerjemahkan balik dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris menjadi lebih sulit karena kita perlu mengetahui maksudnya itu apa. Apakah itu sebagai the atau itu sebagai it. Contoh lain, jika ada beberapa persamaan, misalnya A, 7 ditambah 8, 16, B, 13 dikurangi 8 sama dengan 5, dan C, 6 ditambah 7 sama dengan 14. Di sini yang benar adalah B. Maka B is the right answer. Nah, B di situ bisa diganti juga menjadi it. It is the right answer. Nah, the di sini karena dia satu-satunya. Dia jawaban yang benar satu-satunya. Seandainya di sana ada juga C, 6 ditambah 7 sama dengan 13, maka kita katakan B is a right answer. Di situ bukan the, karena B merupakan salah satu jawaban yang benar. Jadi kita katakan it is a right answer. Jadi it itu digunakan untuk bukan manusia, misalnya hewan atau benda, sedangkan bentuk jamaknya adalah they. Jadi they itu digunakan baik untuk manusia, hewan, ataupun benda. Contohnya, he is a student. Tunggal, jamaknya they are students. She is a nurse. Jamaknya they are nurses. It is a brown cat. Jamaknya they are brown cats. Itu jamaknya dari kucing, juga they. It is a soccer ball. Jamaknya they are soccer balls. Jadi kita gunakan kata they. Nah, sedangkan kata ini dan itu sendiri bahasa Inggrisnya adalah this, ini, that, itu, dalam bentuk jamak, these, ini, dan jamak untuk itu adalah those. Jadi those untuk pluralnya. Jadi kita lihat tadi bahwa itu bisa menggantikan beberapa macam kata-kata dalam bahasa Inggris. Selanjutnya kita belajar mengenai kata ganti atau pronouns yang lain. Sebenarnya kalau kita lupa mengenai nama-nama jenis kata ini tidak apa, yang penting adalah pemakaiannya. Tetapi jenis-jenis kata ini Bapak gunakan agar bisa menjelaskan alasan-alasannya mengapa kata-kata tersebut disebut demikian. Yang akan kita belajar ini adalah demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns itu this, that, these, dan those ya. Kita telah mempelajari it adalah personal pronoun, seperti juga he atau she. Misalnya, it is a red apple. Tapi jika kita menunjukkan letaknya, maka kita katakannya this is a red apple. Di situ this adalah di pronoun juga, tetapi disebut demonstrative pronoun. Jadi agak berbeda dengan personal pronoun. Ya. Kemudian itu that, sehingga kita katakan that is a green apple. Jadi di situ that adalah juga pronoun yang kita sebut demonstrative pronoun. Jadi kita lihat tadi bahwa ada beberapa kata-kata dalam bahasa Inggris yang berbeda-beda dan terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi itu. Misalnya, the cats are black. Kucing-kucing itu hitam. Di situ the diterjemahkan menjadi itu. They are black. Kita tidak mengatakan mereka untuk kucing, sehingga kita katakan itu hitam. Begitu juga dalam bentuk tunggal, it is black. Itu hitam.
Jika menunjukkan letak, maka lebih mudah itu karena that cat is black. Kucing itu hitam. Di situ that menunjukkan letak di sana. Ya. Those cats are black. Jika jumlahnya lebih dari satu ya. Kucing-kucing itu hitam. Nah, kata-kata bahasa Inggris tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi itu. Lalu, bagaimana menerjemahkan itu ke dalam bahasa Inggris? Kadang-kadang itu bisa diterjemahkan dalam beberapa kemungkinan, tapi ada pula yang kita bisa lihat maksudnya, misalnya, apabila itu menunjukkan sesuatu yang jelas, maka terjemahannya adalah the cat. Kemudian, apabila kita misalkan sebagai manusia ya, saya tidak suka anak itu, dia nakal. Di situ kita menggunakan kata dia. Maka kita juga bisa mengatakan, saya tidak suka kucing itu, dia suka mencuri ikan. Jadi di situ akan kita gunakan kata it. Jadi dengan melihat makna dari kalimat itu, kita bisa menerjemahkan itu menjadi bisa the, bisa it, atau they, atau bisa juga that atau those jika menunjukkan letak.